Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membicarakan bagaimana mencari solusi dari persamaan aljabar dan transenden. Karena ini masih matematis ya. Nah. Jadi kita akan mencari atau membicarakan ini, solusi persamaan aljabar dan transenden. Nah, kita akan membicarakan ini. Nah, sering kita punya masalah di dalam mencari akar-akar persamaan. Misalkan kita punya suatu fungsi, fungsinya adalah fx, yang nanti dia sama dengan 0. Nah, jika fx ini adalah fungsi kuadrat, terus kemudian pangkat 3, tulisan saya bisa terbaca ya? Atau pangkat 4. Pangkat 4, maka untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar ini ada rumus-rumus aljabarnya. Ya. Jadi rumus-rumus aljabarnya sudah tersedia. Misalkan kalau fungsinya itu adalah fungsi berbentuk fungsi kuadrat, maka kan kita pakai rumus apa untuk mencari akar-akarnya? Kita pakai rumus apa? Rumus ABC ya. X1 2 sampai dengan itu loh. Min B plus minus akar dan seterusnya seperti itu. Nah, jika fx itu suatu polinom, jika fx ini adalah polinom berderajat tinggi. Ini polinom berderajat tinggi. Atau dia fungsi transenden. Fungsi transenden itu misalkan 1 ditambah dengan cosinus X minus 5X. Terus kemudian X, ini contoh saja ya. Tangen X dikurangi dengan cosinus hiperbolik dari X. Atau E pangkat minus X minus sinus X. Dan seterusnya seperti itu. Maka kita tidak memiliki atau tidak ada metode aljabarnya. Jadi belum ada metode aljabar untuk mencari solusinya, itu belum ada. Ya, solusinya belum ada. Oleh karena itu, kita butuh pendekatan-pendekatan. Yang pendekatan-pendekatan itu disediakan di dalam metode numerik. Jadi metode numerik ini metode yang berdasarkan pada ya seperti namanya ya, numerik. Jadi berdasarkan pada angka-angkanya. Jadi kita akan membicarakan bagaimana mencari suatu solusi dari persamaan fx sama dengan 0 yang metode-metode aljabarnya itu belum tersedia. Oke, gitu ya. Nah, metodenya apa saja? Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan itu. Ya. Metodenya yang pertama ini adalah metode biseksi. Biseksi, ya. Ini bukan seksi organisasi kayak gitu ya. Biseksi itu bisection. Bisection. Jadi kita membagi itu akar nanti itu dibagi menjadi satu section menjadi section terus kemudian dibagi menjadi 2 bisection gitu ya. Jadi dibagi menjadi section tertentu terus kemudian dibagi menjadi 2.
Nah, metode biseksi itu bagaimana? Metode biseksi ini berdasarkan pada teorema yang semacam ini. Jadi dia berdasarkan pada teorema bila fungsi fx itu kontinu di antara A dan B, ya, di antara A dan B, dan FA. Jadi ketika nilai A itu dimasukkan ke fungsi itu, FA dan FB berlawanan tanda, maka ada paling sedikit satu akar di antara A dan B itu. Di antara A dan B itu. Jadi kalau tadi kita itu punya fx itu, fx sama dengan sekian itu, fx sama dengan 0 itu, maka masukkan angka A dan B itu. Nanti maka kita akan punya FA dan FB. Nah, kalau FA dan FB itu berlawanan tanda, ya, maka pasti ada paling sedikit satu akar di antara A dan B itu. Ya, pasti ada paling sedikit satu akar di antara A dan B itu. Ini suara saya tidak tidak jelas ya? Halo? Kecil. Kecil. Oh ya, saya cari. Kecilnya. Sekarang sudah jelas kecil, Pak. Ya, tak cari. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau saya ulangi ya, jadi kalau kita punya suatu fungsi fx itu, kita masukkan nilai sembarang A, gitu, nilai sembarang A. Terus kemudian masukkan nilai sembarang B, maka kita akan punya A dan B, gitu kan? Masukkan nilai sembarang A, gitu, maka kita akan punya FA. Masukkan nilai sembarang B, maka kita akan punya FB. Nah, kita lihat kemudian FA dan FB ini apakah berlawanan tanda? Oh iya, dia berlawanan tanda. Maka ketika keduanya ini berlawanan tanda, syaratnya berlawanan tanda ya. Ini berlawanan tanda. Oh, maka ketika berlawanan tanda ini, maka ada paling sedikit satu akar di antara A dan B itu. Jadi kalau berlawanan tanda, maka antara A dan B di titik ini, ya, di titik ini, sepanjang titik ini pasti ada satu akar itu. Ada satu akar di sana. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pasti ada satu akar di antara A dan B itu. Nah, kemudian nilai pendekatannya, nilai aproksimasinya, kita umpamakan ya. Kita umpamakan sebagai X0 ini sama dengan A ditambah B bagi 2. Ya, X0 sama dengan A ditambah B bagi 2. Nah, bila Fx itu nanti sama dengan 0,
maka X0 ini adalah akar dari, maka X0 ini adalah akar dari Fx sama dengan 0 itu. Jadi kita umpamakan aproksimasinya tadi, pendekatannya itu X0 sama dengan A plus B dibagi 2. Kan nilai akarnya ada di sini, di antara A dan B ini. Nah, kita duga atau kita umpamakan itu akarnya, nilai aproksimasinya itu adalah X0 ini. Nilainya di mana? Yang paling mudah ya ada di antara keduanya kan? Ada di antara keduanya itu, yaitu setengahnya itu. A dan B bagi 2 gitu. Nah, bila Fx sama dengan 0 ini, maka X0 adalah akar dari ini Fx0 ya. Bila Fx0 sama dengan 0, maka X0 itu akar dari Fx sama dengan 0 itu. Jadi ini tadi ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Jadi kita punya fungsi, terus kemudian kita duga sembarang. Nilai A dan B itu diduga sembarang. Ya. Nilai A berapa? Misalkan 1. Terus kemudian B-nya misalkan 3. Masukkan gitu. Oh, nilai FA dan FB-nya ternyata berlawanan tanda. Kalau nggak berlawanan tanda gimana? Ya berarti nggak kita pakai. Kayak gitu. Jadi itu kita coba. Nah, kita coba. Oh, ternyata keduanya ternyata berlawanan tanda. FA dan FB-nya berlawanan tanda. Maka terus kemudian kita duga berarti di situ antara 1 dan 3 ada akarnya itu. Ada akarnya. Maka kalau ada akarnya, kita itu misalkan akarnya itu adalah X0. 1 dan 3. Maka yang paling mudah untuk diduga, yang paling rasional kan di tengah-tengahnya. Ya. Yang paling rasional kan di tengah-tengahnya. Berarti A plus B bagi 2. 1 tambah 3 dibagi 2. Berarti 1 tambah 3, 4. Bagi 2, 2. Yang paling tengah-tengahnya kan 2. Gitu. Maka ketika Fx0 itu, ini kita masukkan 2 itu, dimasukkan ke fungsinya, itu sama dengan 0, maka X0 itu akar, dia betul-betul akar dari Fx sama dengan 0. Nalarnya kayak gitu, nalarnya. Bisa dipahami ya? Loh Pak, itu kan sulit sekali nanti Pak. Betul. Betul, itu nanti akan sulit sekali. Karena itulah terus kemudian kita dibantu dengan komputer. Tapi nalarnya kan sederhana kayak gitu loh. Jadi komputasi itu nanti kayak gitu. Nah, sebaliknya, ya, sebaliknya, bila akarnya terletak di antara X0 dan B, ya. Bila akarnya terletak di antara X0 dan B, atau antara X0 dan A. Gitu. Maka nanti tergantung pada apakah Fx0 itu positif atau negatif. Ya. Jadi jika akarnya itu terletak di antara X0 dan B atau antara X0 dan A gitu, maka itu nanti tergantung pada apakah Fx0 itu positif atau Fx0 itu negatif gitu. Untuk itu, maka kita perlu membagi dua interval tersebut dan kemudian diulangi kembali proses tersebut sehingga nanti akarnya itu diperoleh sampai ketelitian yang diinginkan. Jadi itu kita lakukan terus-menerus ya. Ya, jadi kita bagi dua interval itu X0 dan A, terus kemudian X0 dan B itu. Kita ulangi lagi prosesnya itu sehingga akarnya nanti akan kita temukan sampai ketelitian yang kita inginkan itu. Jadi kalau kita buatkan grafik ya, itu kira-kira kayak gini. Nah, ini sumbu Y. Terus kemudian ini sumbu X. Nah, kira-kira kayak gini.
Oh, kurang panjang. Saya hapus dulu ya. Oh, enaknya pakai papan tulis itu tinggal di anu langsung keluar ya. Nah, kira-kira kayak gini. Di titik ini, misalkan ini fungsinya ya, ini fungsinya. Ini adalah fx-nya. Gitu. Nah, kita menduga titik ini adalah titik A. Terus kemudian titik ini adalah titik B, gitu kan? Antara A dan B, gitu. Nah, kemudian maka di titik ini kita akan punya ya, titik ini kan A, FA. Sementara yang di titik sini kita akan punya koordinat B, FB. Nah, di titik ini kan ada, kita menduga bahwa kalau ini FA dan FB-nya itu berlawanan tanda, maka di antara A dan B itu ada akarnya, yaitu X0. Misalkan di sini. Nah, di sini X0-nya itu. Maka terus kemudian ya kita lakukan terus-menerus kayak gitu sehingga nanti kita punya akar-akarnya yang lain itu. Misalkan di sini nanti kita ketemu X1, di sini kita akan ketemu X2 gitu. Ini metode biseksi. Contohnya kayak gini contohnya. Kita diminta contoh ya. Carilah akar real dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 minus x minus 1 sama dengan 0. Fx sama dengan x pangkat 3 minus x minus 1 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk mencari akar dari persamaan itu. X pangkat 3 minus x minus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan angka, misalkan sembarang. Ya. Angkanya 1, kita masukkan F1. 1 berarti kan 1 pangkat 3 dikurangi 1 kurangi 1. Sama dengan berapa ini? 1 kurangi 1, 1 pangkat 3, 1 ya. Kurangi 1, 0, kurangi 1. Nilainya minus 1, gitu ya. Terus kemudian kita pilih misalkan 2, ini sembarang. F2. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat 3 kurangi 2 kurangi 1. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya kan? 8 kurangi 2, 6. 6 kurangi 1, 5. Gitu ya? 5. Nah, ini negatif. Hasilnya negatif. Ini kan hasilnya negatif. Sementara yang ini hasilnya positif. Keduanya ini berlawanan tanda, ya kan? Syaratnya tadi adalah kalau kedua akarnya, kedua akar dugaan itu dimasukkan itu, terus hasilnya fx-nya itu berlawanan tanda, gitu, ya. Berarti apa? Salah satu akarnya, kesimpulannya adalah salah satu akarnya terletak di antara 1 dan 2. Jadi salah satu akarnya terletak di antara 1 dan 2. Nah, terus kemudian kita pilih, gitu kan. Kita pilih X0 itu sama dengan A plus B kan bagi 2. Hanya 1. B-nya 2 bagi 2. Ini sama dengan 3/2. 1,5 ya. Sama dengan X0-nya berarti 3/2. Maka terus kemudian Fx0. Fx0 sekarang kita masukkan ya. 3/2 pangkat 3 gitu kan.
dikurangi 3 per 2 kurangi 1. Sama dengan berapa ini? Ini apa? Tulisannya terlalu tipis enggak? Oh, enggak, Pak. Enggak ya? Jelas ya? 3 per 2 pangkat 3. Berarti kan 27, 3 kali 3 kali 3 dibagi 2 kali 2 kali 2. 27 per 8 ya. Betul ya? Oh, kok ini sama? Ya, betul, Pak. Kok sama dengan sebentar, kok sama dengan 0. Nah, saya ganti tinta ya. 3 per 2 pangkat 3. Ini berarti 27 per 8. Dikurangi 3 per 2 kurangi 1. Bagi 8 semua ya, biar enak ya. Ini kalikan 4. Ini kalikan 4, 12. Ini 1, berarti 8 per 8. 27 dikurangi 12 dikurangi 8. Ini 8. 27 kurangi 12, 15. 15 dikurangi 8, 7. Ketemunya 7 per 8. Itu benar ya. 7 per 8 nilainya apa? Ini positif. Gitu, nilainya positif. Karena itu akarnya terletak di antara 1 dan 3 per 2. Maka karena itu akarnya terletak di antara 1 dan 3 per 2 atau 1 dan 1,5. Gitu. Dan kemudian gitu toh, maka kita peroleh X1 itu sama dengan 1 ditambah 3 per 2 bagi 2. 1 ditambah 3 per 2 bagi 2. Berarti 2,5 ya. 2,5 bagi 2, 1/4. 1,25. 1/4. Sehingga diperoleh dari sini, maka kita peroleh Fx1 1,25. Itu berarti 1,25 pangkat 3 dikurangi 1,25 dikurangi 1. 1,25 pangkat 3 berapa? 1/4. Berarti 5/4. Kita hitung manual ya. Ini 5/4 ya. 5/4 pangkat 3. Berarti 125. 5/4. 4 pangkat 3. 16. 16 kali 4. 64. Wah, susah banget itu, Pak. Gitu kan. Nah, gitu ya. 125 dikurangi 5, 120. 120 dikurangi 4, 116 dibagi 4. Loh. Kelaru ya. Ini belum ini. Ini 64 ya. Ini baru 5/4. Berarti perlu dikalikan 16 lagi ya. Sudah. Kita kan nggak lama nggak ngitung-ngitung kayak gini ya. Dulu kalau pas SD ngitung-ngitung kayak gini ini kan rasanya sudah pinter sendiri ya. 125 dibagi 64. Berarti ini 5/4 akan jadi 64 bagi berapa? Kali 16 ya ini ya. 4 kali 16 ya. Berarti yang di atasnya itu kali 16. 5 kali 16. 50 sama 30. 80 ya. Berarti di sini menjadi 80. Di sini 64. Terus di sini 64. 125 dikurangi 80. Berapa? 45 ya. 45 dikurangi 64.
45 dikurangi 64. 15. 15 dikurangi 4. Minus 19, Pak. Minus 19 ya. Per 64. Jadi ini nilainya apa? Negatif. Gitu kan? Ini nilainya negatif. Nah, dari keduanya ya, dari kedua hasil itu maka kita dapat menduga ya, dari kedua hasil itu maka kita dapat menduga bahwa akar itu terletak di antara 1,25 dan 1,5. Gitu kan? 1,25 dan 1,5. Sehingga diperoleh lagi X2. Itu. X2-nya berarti 1,25. Ini perlu kita lakukan agar apa? Nalar dari biseksi itu. Nalar dari bisection itu masuk ya. 1,25 sehingga nanti ketika kita mentransfer ke program di apa itu komputer itu enak gitu. Nalarnya sudah masuk gitu. Jadi 1,25 ditambah 1,5 dibagi 2. Berapa dapatnya? 2,75. Ya toh? 2,75. 2,75 bagi 2 1,375 gitu ya. Nah, terus kayak gitu ya. Dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama ini dilakukan terus-menerus. Ya. Nah, jadi kalau prosedur ini bila prosedur ini diulang terus-menerus, maka kita ya, nanti akan memperoleh aproksimasi dari akar tersebut. Ya. Aproksimasinya berapa? Kira-kira hasil aproksimasinya adalah X3 itu 1,31. Terus kemudian X4 itu 1,34. X5 itu 1,33. Terus kayak gitu. Ya. Jadi kita akan punya aproksimasi yang banyak sekali nanti. Sehingga nanti akhirnya ada di titik tertentu akhirnya kita akan mendapatkan hasil apa itu setelah nilainya stabil ya. Nanti kita akan mendapatkan itu hasil dari metode biseksi itu. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita apa itu mencari akar ya, mencari akar. Gitu. Ini mau dicatat atau tidak? Oh, enggak perlu Pak, di screenshot aja gitu. Mohon maaf Pak, itu nanti filenya bisa dikirim nggak sih Pak? File apa? Ini? File, iya. Soalnya tadi saya juga screenshot gitu Pak. Oh, ini bisa nanti bisa disimpan itu, diekspor itu sebagai PDF itu bisa. Nanti rekamannya di-share aja, Pak. Rekaman ini? Oh ya. Iya, rekaman Zoom. Cuma saran saya, meskipun Anda itu punya rekaman, tapi mencatat itu penting. Kenapa? Karena mencatat itu akan membantu memori kita mengingat. Membantu memori kita mengingat gitu. Ini yang
entah kapanpun Anda mencatatnya kayak gitu ya. Jadi mencatat itu akan membantu memori kita untuk mengingat itu. Itu seperti ketika kita itu dijelaskan jalan tertentu gitu. Oh, dari ke sini ya tahu kayak gitu. Tapi kalau kita belum pernah itu mencobanya sendiri itu, memori kita itu tidak akan berbeda hasilnya gitu. Dibanding dengan hanya mendengarkan saja, ya. Jadi yang mencatat itu membantu kita untuk mengingat. Karena itulah bagi anak-anak itu pelajaran mencatat, menulis itu sangat penting sekali gitu. Menulis dengan tangan itu. Beda dengan mengetik ya. Saya merasakan sendiri itu. Mengetik itu dengan mencatat itu proses berbeda hasilnya itu. Ketika mengingat kembali kayak gitu itu beda itu. Gitu ya. Ini metode biseksi. Ada metodenya banyak sekali loh. Terus kemudian metode berikutnya itu adalah metode iterasi. Jadi ini kita lakukan terus kayak gitu ya. Ini metode yang kedua, metode iterasi. Metode iterasi. Nah, di dalam proses iterasi itu kita mulai dengan menduga atau mengaproksimasi X0 itu sebagai suatu akar dari katakanlah alfa kayak gitu, dan dari hasil tersebut kita aproksimasi X1 sebelum aproksimasi X2 dan seterusnya. Nah, dengan proses yang efektif, nilai-nilainya kita akan memperoleh X1, X2, X3, dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti makin lama itu akan mendekati akar dari alfa. Gitu. Jadi, proses iterasi ini itu akan diteruskan terus ya, sehingga nanti aproksimasi itu akan punya ketelitian yang kita harapkan. Nah, untuk proses iterasi ini atau iteratif ini kita perlu dua hal berikut ini ya. Kita perlu dua hal berikut ini. Yaitu yang pertama itu adalah aproksimasi atau dugaan ya gitu ya, perkiraan aproksimasi X0. Terus kemudian yang kedua ini metode atau formula gitu ya. Metode atau formula untuk memperoleh aproksimasi itu. Untuk memperoleh aproksimasi XN plus 1 ya, dalam suku-suku dari aproksimasi XN. Suku-suku dari aproksimasi XN. Ini metode iterasi ya. Jadi sekali lagi aproksimasi itu kita mulai dengan mengaproksimasi X0 untuk suatu akar alfa. Dan dari hasil tersebut kita aproksimasi X1 sebelum aproksimasi X2 dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti diperoleh X1, X2, X3 yang makin lama itu akan makin mendekati akar alfa. Gitu. Jadi diaproksimasi dulu, diduga X0 berapa gitu. Terus kemudian dari hasil pendekatan atau aproksimasi X0 itu kita nanti bisa menduga atau menghasilkan dugaan berikutnya. Oh ternyata gini, X0 hasilnya seperti ini, maka tersudah X1.
X1 seperti ini, maka X2, X3 dan seterusnya seperti itu sehingga nanti hasilnya itu mendekati akar alfa gitu. Karena itulah kita perlu aproksimasi X0 terus kemudian metode untuk memperoleh aproksimasi Xn plus 1 dalam suku-suku dari aproksimasi Xn itu. Nah, di dalam metode iterasi ini ya ada beberapa katakanlah sub metodenya ya. Ada metode iterasi sederhana, terus kemudian ada metode iterasi konvergen. Jadi kita akan punya metode atau formula yang dimaksud di sini ini ya. Ini ada metode iterasi sederhana. Terus kemudian ini metode iterasi konvergen ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana. Nah, bila persamaan yang akar-akarnya itu akan dicari itu adalah fx, fx sama dengan 0, maka untuk aproksimasi x0 itu dapat diperoleh dari kita bisa melihatnya di dari grafiknya itu ya, dari grafik fx-nya itu. Seandainya kita bisa menyusun grafiknya dengan mudah ya. Jadi akar-akar yang dicari fx sama dengan 0 itu, maka untuk aproksimasi x0-nya itu bisa kita peroleh dari sketsa gambar dari grafik fx itu. Kalau tidak memungkinkan untuk pakai grafik gimana? Kalau tidak memungkinkan pakai grafik ya kita tulis gitu kan. Ini bisa kita tentukan dari grafik fx. Nah, bila persamaan fx sama dengan 0, ini kita tulis ya dalam bentuk x ini sama dengan fx, maka kita akan memperoleh iterasi berturut-turut itu x1, x2, x3 dan seterusnya. Itu seperti kita punya x1 ini sama dengan f x0, x2 ini f x1, x3 ini f x2, x4 ini f x3 dan seterusnya sampai ya, lihat polanya ya, sampai xn plus 1 itu akan sama dengan fxn gitu. Ini metode iterasi sederhana. Nah, kita contohnya seperti ini. Nah, contoh. Carilah akar dari persamaan 2x pangkat 3 minus 7x plus 2 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Carilah akar dari persamaan 2x pangkat 3 minus 7x plus 2 sama dengan 0. Ini kalau dibuat grafik gimana sekarang? Saya pakai merah ya. Kalau kita buat grafik kan kira-kira kayak gini ya. 2x pangkat 3 minus 7x plus 2 sama dengan 0. Gitu. Kalau x-nya dimasukkan 0, kita akan ketemu di sini 0, terus kemudian ini 0, gitu ya, 2. Jadi ketika x sama dengan 0, nanti 2 ya, berarti di sini kan kira-kira kan
Kira-kira kan di sini ya. Nah, di sini. Terus kemudian misalkan ketika X-nya itu sama dengan 2 misalkan. Atau 1 dulu, 1. X sama dengan 1. Berarti 2. Ini X, Fx gitu. X sama dengan 0, ketemunya 2. X sama dengan 1. 2 pangkat 2 kali 1, 2 dikurangi 7 minus 5 plus 2. Berarti minus 3. Gitu ya. Betul minus 3 ya. Jadi ketika X-nya itu nanti sama dengan 1. Nah, ini 1. Ini 1, ini 2. Ini minus 1. Ini minus 2. Jadi kalau satunya segini. Nah, berarti di sini ya. Berarti di sini nanti. Jadi kalau 1 nanti ketemunya minus 3. Ini minus 3. Gitu ya. Terus kalau misalkan 2. X-nya sama dengan 2. 2 kali 8. 16. 16 dikurangi 14. 2. 2 plus 2. 4. Kan kayak gitu. 4 ya. Ini 2. Ketemunya 4. Aduh. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Harusnya terlalu tinggi. 4. Kira-kira 4. Gitu. 4 kira-kira di situ. Gitu ya. Terus kemudian kalau minus 1. Berarti 2 kali minus 8. 2 kali minus 1. Minus 2. Minus 2 dikurangi 7. Ya. Minus 2 kurangi 7. Oh, plus 7 ya. Minus 2 plus 7 berarti 5. 5 plus 2, 7. Minus 1 itu 7. Jauh sekali ya. Ini 7. Ini tadi berapa? 4 ya. Terus kemudian kalau minus 2. Minus 2 berarti minus 8. Minus 16. Terus kemudian ini ditambah 14. Minus 2. 0. Itu berarti kalau minus 2 itu sama dengan 0. Nah, kira-kira kan kayak gitu titik-titiknya ya. Titik-titiknya seperti ini kira-kira. Minus 3 tadi itu kalau 1. Ini nggak pas ya. Terus minus 2. Minus 2 tadi hasilnya 0 ya. Nah, kira-kira kan kayak gini. Sketsanya kayak gitu. Sketsanya. Akar positifnya, ya. Berarti kan akar positifnya dari sketsa grafik ini, ya, berdasarkan sketsa grafik. Jadi dari sketsa grafik itu dapat kita lihat bahwa akar positifnya itu terletak di antara 0 dan 1, ya. Antara 0 di sini 0 dan 1 akar positifnya. Ya kan? Di sini ya. Terus kemudian yang lainnya itu terletak di antara 1 ini 2. Nah, ini akar berikutnya. Gitu kan? Terus di antara 1 dan 2. Sehingga persamaan tadi 2x pangkat 3 minus 7x plus 2. Itu bisa kita tulis sebagai, ini sama dengan 0. Dapat ditulis ini sebagai x sama dengan 2/7. Ya, 2/7 x pangkat 3 ditambah dengan 1. Yaitu dalam bentuk x sama dengan fx kayak gitu ya.
Ini nggak bingung ya? Halo? Bisa diulangi Pak yang X sama dengan 2/7 X pangkat 3 plus 1 itu. Ya. Dari grafik-grafik ini kita kan bisa menduga bahwa akar-akar positifnya itu di sini sisi positifnya, akar positifnya itu di antara 0 dan 1, terus kemudian 1 dan 2 gitu ya. Itu akar positifnya ya. Terus kemudian kita bisa menuliskan ulang persamaan 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 ini ditambah minus 7x plus 2 sama dengan 0. Itu bisa kita tulis sebagai x sama dengan 2/7 dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah dengan 1. Ini kalau kita urai, kita akan punya ini. Ini 2/7 x pangkat 3 ditambah dengan 2/7 gitu. Terus kemudian X-nya ini ya, ini sama dengan gini. Kalau kita kalikan 7, kalau kita kalikan 7, 0 sama dengan 2x pangkat 3 plus 2 minus 7x. Kembali lagi kok ke persamaan sebelumnya. 2x pangkat 3, 2x pangkat 3, tambah 2, positif 2, minus 7x. Ini hanya diubah saja. X sama dengan sekian. Kayak gitu loh. Ya. Nah, X sama dengan fx. Kita ikuti pola ini. X sama dengan fx gitu. Kita ikuti pola ini. X sama dengan fx. Dengan fx-nya, ya, dengan fx-nya ini adalah 2/7 x pangkat 3 plus 1. Gitu. Nah, kemudian kita akan coba untuk menentukan akar di antara 0 dan 1. Kita akan coba antara 0 dan 1 menggunakan proses yang didefinisikan oleh aproksimasi awal x0 sama dengan 1. Sehingga kita akan punya, saya tulis di sisi kiri ini. Kita coba akar ya. Dicoba akar antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita coba x0 itu sama dengan 1. Maka kita akan punya xn plus 1 itu sama dengan 2/7 xl pangkat 3 ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. X1-nya ya. Ini 2/7 1 pangkat 3 ditambah dengan 1. Nilainya berapa? Sekitar ya 0,571 gitu ya. Sekitar itu ya. Terus kemudian X2 itu 2/7 ini, maka XN ya, XN-nya ini 0,571, ini pangkatkan 3 ditambah 1. Berapa hasilnya? 0 sekitar 0,339. Nah, perhitungan yang semacam ini bisa kita buat dalam bentuk tabel hasilnya. Jangan jangan kok malah jadi sulit sekali seperti itu nalarnya. Karena nanti yang mengerjakan komputer. Tapi kita perlu tahu nalarnya. Kalau nalarnya keliru, nanti kita buat programnya pasti akan keliru. Ya. Tapi yang nalarnya itu loh, langkah-langkahnya itu loh. Kalau kita menghitung kayak gini kan susah ya. Lama nih menghitung kayak gini nih. Apalagi tidak terbiasa. Kita udah nggak terbiasa kan menghitung-hitung angka-angka seperti ini. Harus pakai kalkulator, didudul satu-satu kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau komputer yang mengerjakan itu menjadi cepat.
seret kayak gitu saja. Tapi untuk bisa seperti itu, komputer perlu dikasih nalar. Nah, kita bisa bikin ya, kita bisa bikin apa namanya? Tabel. Kita bikin tabelnya ya. Ini kok XL. Aduh aja lah. Ini L, terus kemudian XN. XN pangkat 3. Terus kemudian ini untuk memudahkan ya. 2/7 XN pangkat 3 ditambah 1. Nah, kan kalau seperti ini nanti jadi mudah. Mulai dari 0. Kalau 0 itu berarti 1, 0,571. 1. Kalau N-nya 1, maka XN-nya itu 0,571. XN pangkat 3 0,186. Dihitung pakai kalkulator kayak gini ya. 0,339. 2 0,339. XN pangkat 3-nya 0,039. 2/7 bagian yang sini 0,297. Kita lakukan terus seperti itu ya. Ini hanya untuk contoh ya. Yang penting nalarnya. Terus kalau misalkan itu 3, N-nya 3, maka kita akan punya 0,297, 0,026, XN pangkat 3-nya, terus 2/7 sekiannya itu adalah 0,293. Kalau 4, 0,293, XN pangkat 3-nya 0,025, di sini 0,293. Yang 5, di sini 0,293 dan seterusnya seperti itu. Nah, ternyata kita lihat ini hasilnya. Proses ini ternyata konvergen. Tahu konvergen ya? Konvergen itu menuju pada titik yang satu. Jadi menuju pada titik yang satu, menuju pada arah yang sama. Jadi proses ini ternyata konvergen ke angka 0,293. Jadi dia konvergen ke angka 0,293. Nah, jadi akar yang eksak dari persamaan tadi adalah 1 dikurangi setengah akar 2, yaitu 0,293. Nah, ketelitian yang tinggi dalam iterasi ini itu akan kita peroleh jika angka-angka yang dipakai itu lebih banyak. Jadi semakin banyak nanti iterasinya itu akan semakin teliti. Semakin banyak angka-angka yang terlibat itu. Itu misalkan di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa menggunakan angka-angka yang lebih banyak. Misalkan apa? Ya. Misalkan 0, terus misalkan kalau N-nya itu 1,1, 1,2 dan seterusnya. Tapi kalau kita hitungan itu kan susah ya. Tapi kalau komputer kan enggak nanti. Gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi kita akhirnya akan punya bahwa nilai tersebut menuju prosesnya itu akan menuju pada hasil yang konvergen yaitu 0,293. Jadi kalau ini seandainya itu diteruskan, maka kita akan punya ya. Kita akan punya tintanya saya buat berbeda. 0,293 terus kemudian 0,0251 terus 0,2929 gitu. Terus yang keenam maka 0,2929 ini. Ini kan 293 gitu ya. Ini kalau dibulatkan kan juga jadi 0,293 kayak gitu ya. Tapi dia kan akan angka di belakang komanya akan semakin semakin teliti gitu ya. Nah, di grafik tadi ya, di grafik tadi
di grafiknya tadi mana? Di grafik ini persamaan 2x pangkat 3 minus 7x plus 2 sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ini. Ini memiliki akar kedua yang positif yang terletak di antara 1 dan 2. Tadi kan baru akar pertama 0 dan 1. Nah, ini memiliki akar kedua yang positif yaitu 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan hitung akar itu dengan menggunakan proses iterasi yang sama itu. Ya. Jadi kita akan hitung dengan cara yang sama yaitu xn-nya. Ini akar kedua, ini di antara 1 dan 2. Ya. Kita akan hitung dengan menggunakan proses XL, itu sama dengan 2/7 XN pangkat 3 plus 1. Dengan nilai awalnya, ya, dengan nilai awalnya X0 ini sama dengan 2. Nah, dan kita bikin tabelnya. Ini L, XL, XN pangkat 3, ini 2/7, XN pangkat 3 plus 1. 0. XN-nya 2. XN pangkat 3 akan ketemu 8. Di sini akan ketemu 2,571. 1. Di sini 2,571. Di sini 16,994. Di sini 5,141. Terus 2. 5,141. Di sini ketemu 135,876. Di sini 39,107. Nah, proses ini ya ternyata menghasilkan divergen. Kok nggak konvergen gitu, menghasilkan divergen. Dan kita tidak akan memperoleh, kalau seperti ini caranya, kita tidak akan memperoleh gitu. Kita tidak akan memperoleh akar di antara 1 dan 2. Jadi proses ini yang kita bahas ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa tidak semua proses iterasi itu konvergen. Jadi tidak semua proses iterasi itu konvergen. Oleh karena itu proses iterasi di atas itu ini tidak dapat digunakan. Tapi dapat dicari proses iterasi yang lain untuk persamaan yang diketahui. Proses iterasi yang lain. Nah, persamaannya tadi adalah 2x pangkat 3. Persamaannya tadi adalah 2x pangkat 3 minus berapa tadi? 7x ya. Ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu persamaan yang lain. Misalkan diubah menjadi X sama dengan 7X minus 2 dibagi dengan 2X kuadrat. Di sini X tidak sama dengan 0. Ini kalau kita uraikan, ya, kalau kita uraikan kan ketemunya sama ya. Di sini 2X pangkat 3 gitu toh, sama dengan 7X minus 2. Sama seperti ini ya, cuma diubah lagi. Kalau tadi kan kita menggunakan 2/7 ya. Kalau tadi ya bandingkan dengan yang pertama tadi, kita menggunakan X itu sama dengan 2/7 X pangkat 3 plus 1. Gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan itu. Sekarang kita menggunakan X sama dengan 7X minus 2 dibagi 2X kuadrat. Maka proses iterasinya didefinisikan oleh formula ini.
yaitu xn plus 1 ini sama dengan 7xn minus 2 dibagi dengan 2xn kuadrat. Gitu. Nah, dari sini ini persamaan pentingnya ya. Dari sini kita bisa membuat tabel tadi. Ya. Nilai awalnya berapa? Nilai awalnya adalah x0 sama dengan 2. Ya. Kita buat tabel. Saya pakai tinta hijau ya. Jadi di sini N, terus kemudian XN, XN kuadrat 7, XN minus 2, 2XN kuadrat, terus 7XN minus 2 dibagi dengan 2XN kuadrat. Ini pakai Excel enak ya. Nol. Itu maka X-nya 2. Ini 4. Terus kemudian di sini kita masukkan nanti ketemu 12. Ini kita tidak perlu hitung aja ya. Nah, Anda percaya saja gitu ya. 2xn kuadrat. Kita akan ketemu 8. X0-nya sama dengan 2 ini ya, jangan lupa. Terus kemudian di sini kita akan ketemu 1,5. 1, di sini 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Hingga nanti akhirnya kita akan ketemu ya sampai 22 itu ya. Ini saya percepat ya. Ya, kita nanti akan punya 1, di sini 1,079, di sini 2,922, ini 9,963, ini 5,844, di sini 1,705. Nah, terus kemudian kita pakai 1,705, 2,908, 9,935, 5,816. 1,708. Yang ke-24 1,708, 2,918, 9,956, 5,836, 1,706. Lihat angka-angkanya ya. Yang terakhir-terakhir itu di 25, 1,706, 2,911, terus 9,942, 5,822, 1,708. Jadi yang ke-26 kita mulai dengan 1,708. Nah, proses tersebut ini akhirnya kan konvergen ya. 1,708. Ini sudah pernah 1,708. 1,706. Kembali lagi ke 1,708. Jadi proses ini akhirnya konvergen. Akhirnya konvergen. Nah, jadi jika nanti angka signifikannya itu dipakai lebih banyak, angka pentingnya itu dipakai lebih banyak, maka nanti kita akan memiliki hasil yang lebih tepat. Ya. Nah, kalau akar yang eksak, ternyata berapa? Itu 1 ditambah setengah akar 2. 1,707. Jadi kalau kita tulis 1,707,106. 1 ditambah setengah akar 2. Angka eksaknya. Gitu. Nah, persamaan tadi ya. Persamaan tadi mana tadi? 2x pangkat 3
minus 7x plus 2 sama dengan 0. Ini dapat juga ditulis sebagai x sama dengan 7x minus 2 dibagi dengan 2x. Ini pangkatkan setengah. Atau bisa kita tulis x sama dengan akar ya. 7x minus 2 bagi 2x. Nah, nggak bingung ya? Ini masih sama, bentuknya masih sama ya. Kalau ini kita kuadratkan kan kita akan punya x kuadrat sama dengan 7x minus 2 dibagi 2x. Kan kayak gitu ya. Ini 2x kali ini. 2x kuadrat, 2x pangkat 3 ya. Sama seperti ini. Terus minus 7x plus 2. Bisa ditulis menjadi seperti ini. Atau bisa juga ditulis menjadi bentuk lain. Misalkan x sama dengan 7x minus 2 dibagi 2 pangkatkan 1/3. Kan bisa juga ya. Ini pangkatkan 3 nanti akan menjadi x pangkat 3 7x minus 2 bagi 2. 2x pangkat 3 ketemu dengan ini juga ya. Sama ya. Nah, kalau kita pakai yang ini, ya, kalau kita pakai yang ini, maka proses iterasinya nanti berarti xn plus 1 ini sama dengan 7xn minus 2 dibagi 2xn. Pangkatkan setengah. Kalau pakai yang ini, maka proses iterasinya itu kita akan punya xn plus 1. Sebentar. Kita akan punya proses iterasinya ya. Ini xn plus 1 sama dengan ini 7xn minus apa? 2 dibagi dengan 2 gitu ya. Dipangkatkan 1/3. Nah, ini bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti menghitungnya itu loh, kamu kok menghitungnya seperti itu, apa pakai rumus yang itu, nggak masalah gitu ya, karena sama-sama karena kita masih dalam satu persamaan yang sama, cuma diubah menjadi beberapa format yang berbeda saja. Nah, dari 4 cara tadi, 4 iterasi tadi itu, kita bisa membandingkan itu. Ya. Dari 4 cara tadi, kita bisa bandingkan. Empat iterasi tadi, kita bisa bandingkan ini. Ya. Ini kita bisa buat tabelnya, formulasi iterasi. Terus kemudian ini nilai awal, terus hasilnya. Cara yang pertama tadi, ya, rumus yang pertama, ya, itu tadi adalah xn sama dengan tadi 2/7 ya, 2/7 xn pangkat 3 ditambah 1, gitu ya. Nilai awalnya tadi 1 dan 2, gitu. Dia konvergen, hasilnya ini konvergen pada akar 0,29, tadi 293 ya, seharusnya 293. Ini divergen. Ketika nilai awalnya 2, dia divergen. Nah, ganti tinta. Formula yang kedua itu adalah xn sama dengan 7 xn minus 2 dibagi 2 xn kuadrat. Ya, 2 xn kuadrat. Nilai awalnya 1 dan 2. Ini konvergen. Ya. Konvergen pada akar 1,707.
Yang nilai awal 2 dia juga konvergen, ya. Dia juga konvergen pada akar 1,707. Persamaan yang ketiga, XN sama dengan 7 XN minus 2 dibagi 2 XN. Ini pangkatkan setengah. Nilai awalnya 1 dan 2. Yang satu tadi, ini hasilnya konvergen pada akar 1,707 dan seterusnya. Ini juga konvergen pada akar 1,707. Yang keempat, ini adalah XN sama dengan 7XN minus 2 bagi 2. Pangkatkan 1/3. Pangkat 1/3. Nah, kalau kita coba, nanti hasilnya ini, ketika nilai awal 1 itu konvergen pada akar 1,707. Yang nilai awal 2, dia juga konvergen pada akar 1,707. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Jadi ini bisa dipakai ya. Hasilnya konvergen semua. Yang ini enggak, hasilnya ini enggak apa namanya? Enggak konvergen, divergen. Dan nilainya sama ya. Nilainya sama. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak dari saya. Ya. Ini kan kita masih belajar tentang metode-metode ya Pak. Ya. Terus kita tahunya harus menggunakan metode iterasi atau metode biseksi tadi itu gimana Pak? Sebenarnya sama. Kita mau pakai biseksi, mau pakai itu sama. Itu bisa dipakai semua. Berarti nggak ada pengkhususan gitu ya Pak? Kita belum sampai ke sana. Ya. Jadi iya, kita Pak. bisa. Jadi nanti ini kayak itu loh. Kita mau ke mana? Ke Jogja. Kita mau ke Jogja. Itu kan ada banyak sekali jalan gitu ya. Mungkin ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit kayak gitu yang mungkin hanya bisa sepeda motor gitu. Ada jalan yang sudah diaspal, ada jalan yang mungkin analoginya kayak gitu, Mas. Loh, ini sebenarnya jalan yang dipakai yang mana gitu. Semuanya bisa dipakai, cuma punya kekurangan masing-masing kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa pakai biseksi, bisa gitu. Intinya kan kita mau menentukan mencari solusi dari persamaan aljabarnya itu. Pakai metode biseksi bisa, pakai metode iterasi juga bisa, kayak gitu. Nah, Anda bayangkan kalau ini kita pakai kita tulis manual seperti ini ya. Kita pakai kertas, kita hitung manual kayak gitu. Ini kan akan melelahkan. Ya kan? Tetapi dengan adanya alat hitung, komputer kayak gitu, itu akan menjadi sangat mudah. Ya. Kalau di Excel itu kan tinggal digeret gitu loh. Kita buat tabelnya tadi. Ya. Nah, kita buat tabelnya ini, sel-selnya itu dimasukkan formulanya, tinggal digeret toh. Seret kayak gitu sudah muncul hasilnya. Oh, ini konvergen pada nilai ini, kan langsung ketemu itu. Nah, kayak gitu. Loh, berarti pakai Excel bisa, Pak? Oh, bisa. Pakai Excel bisa. Tapi kita perlu ingat bahwa Excel dibuat bukan dikhususkan untuk komputasi. Dia aplikasi perkantoran. Ya gitu. Tapi secara bisa, secara untuk kasarannya bisa, ya bisa. Bisa kita pakai gitu. Gitu, Mas. Ada pertanyaan lain?
Ada pertanyaan lain lagi nggak? Belum, Pak. Belum ya. Ini metode iterasi sederhana ya. Metode iterasi yang kedua itu adalah metode iterasi konvergen. Ya, metode iterasi konvergen. Ini kita sampai jam 12.30 atau jam 1 sih? Kita itu 3 SKS, 2 SKS itu teori, 1 SKS-nya itu untuk apa itu? Sebenarnya itu praktikum gitu. 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Cuma terus kemudian dulu digabung jadi 1, jadi 3 SKS biar tidak pecah. SKS-nya biar tidak pecah. Kita lanjutkan lagi, masih kuat ya? Masih, Pak. Insyaallah masih. Masih ya? Metode iterasi konvergen sekarang. Saya ganti halaman. Sudah habis. Ya, tambah halaman. Nggak perlu dihapus ya. Metode iterasi konvergen. Yang kedua tadi ya. Saya tadi nulisnya gimana ya? Dua satunya 2.1 tadi saya nulisnya ya. Berarti ini 2.2. Metode iterasi konvergen. Nah, metode iterasi konvergen ini menyatakan bahwa pemecahan X sama dengan Fx itu oleh formula iterasi Xn plus 1 sama dengan Fxn, ini konvergen ke akarnya ya. Jadi akan konvergen ke akarnya bila ya, bila harga mutlak dari F aksen X ini lebih kecil dari 1. Metode iterasi konvergen. Jadi bila harga mutlak F aksen X lebih kecil dari 1. Kita perlu bahas teorema nggak ya? Atau langsung contoh aja? Kita contoh aja ya. Ya. Kita masih menggunakan persamaan yang sama tadi ya. Carilah akar ya. Carilah akar real dari persamaan Fx ini sama dengan 2x pangkat 3 minus 7x plus 2 sama dengan 0. Nah, kita cari akar ini dengan metode iterasi konvergen. Ya. Nah, kita pakai formula ya untuk ini. Kita pakai untuk formula iteratif ya. Formula iteratif Xn plus 1 ini sama dengan pakai formula tadi 2/7, yaitu Xn 2/7 kali Xn pangkat 3 ditambah 1, maka ya F1X ya kita ketemu 2/7 X pangkat 3 plus 1 gitu. Hasilnya F1 aksennya
F1 aksen apa? X sama dengan 6/7 X kuadrat. Gitu. Hasilnya itu. Jadi ini persamaan yang tadi ya. 2/7 X pangkat 3 plus 1. Hasilnya F1 aksennya itu 6/7 X kuadrat. Ini tinggal diturunkan ya. 3X pangkat 3 turunkan 3X kuadrat. Gitu kan? 6/7. Nggak bingung ya? F1 aksen, turunan pertama dari F1. Gitu. Karena itu, untuk nilai-nilai X di dalam interval yang memuat akar positif terkecil, misalkan interval 0, 1, itu kan interval yang kecil ya, 0, interval 0 dan 1. Maka F aksen X-nya itu lebih kecil daripada 1. Gitu ya. Jadi nanti kita butuh F aksen X-nya dia lebih kecil daripada 1. Nah, dengan demikian maka formula ini digunakan dengan nilai awal X0, dengan nilai awal X0 ini sembarang. Dengan nilai awal X0 ini sembarang. Di dalam interval untuk menentukan akar tersebut. Nah, tadi kita sudah memperoleh dari formula tadi dengan memberikan nilai X0. Nilai X0 itu sama dengan 1. Jadi proses ini itu bisa kita gambarkan ya dengan sebuah grafik gitu. Proses yang kita lakukan itu bisa kita gambarkan dengan sebuah grafik. Saya gambar dulu. Nggak lurus nggak apa-apa ya. Susah ternyata bikin garis lurus di anu itu. Ini Y-nya. Terus kemudian ini X-nya. Di sini 0. Di sini X0 sama dengan 1. X di sini 2. Di sini 3. Gitu. Ini Y sama dengan X. Terus nah ini Y sama dengan 2/7 X pangkat 3 plus 1. X0-nya sama dengan 1 ya. Terus kemudian suaranya siapa nih? Dah ya. X0 sama dengan 1 di sini. Yang apa? Sehingga gini kita akan punya di sini X1. Di sini X1 ini sama dengan 0,571. Terus kemudian di sini X2 0,339. Ini dihapus ini. Yang ini dihapus. Nah, ya. Nah, jadi kita akan punya F1 aksen itu. F1 aksen.
F1 aksen untuk 0,2928. Kita akan punya nilainya 0,0735. Yang nilainya itu jauh lebih kecil ya. Nilainya jauh lebih kecil dari 1. Jauh lebih kecil daripada 1. Dan konvergensi dari proses ini sangat cepat. Ya, konvergensinya sangat cepat. Tapi bila nanti alfanya itu menyatakan akar positif terbesarnya itu alfa sama dengan bukan sama dengan apa itu hampirannya 1,7, maka F1 aksennya untuk alfa ini akan lebih besar daripada 1. Akan lebih besar daripada 1. Terus kemudian F1 aksen untuk X ini lebih besar daripada 1 untuk semua X, untuk semua X yang lebih besar daripada akar 7/6. Nah, ini dihampiri nilainya adalah 1,7. Dan formula ini tidak akan memberikan proses yang konvergen. Ya. Formula ini tidak akan memberikan hasil atau prosesnya, memberikan proses yang konvergen untuk nilai awal X0 yang manapun. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk X0 ini sama dengan 2, ini akan menghasilkan iterasi yang divergen. Iterasinya divergen. Jadi bisa kita lihat di grafik ini. Di sini kalau X0 itu sama dengan 2. Sini ya. Nah, ini titiknya. Sebentar. Ini saya keliru. Ini 2-nya harusnya tidak di sini 2-nya. Jadi 2-nya itu di atas ini karena hasilnya ya. Ini 2-nya itu harusnya di atas ini. Nah. Ini 2. Di atas garis Y sama dengan X. Nah, ini 2. Sehingga nanti kalau kita tarik garis ke atas lagi gitu. Muncul garisnya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nah, kita akan punya seperti ini. Di sini ini sebagai X0 ya. Terus kemudian di sini X1. Ini 2,5. Terus kemudian nanti di sini ini ada X2. Ini 5,141 gitu. Jadi tidak divergen ya. Kalau X0-nya sama dengan 2 ternyata tidak divergen. Gitu. Tidak divergen. Nah, kita bisa cek untuk formula iteratif yang kedua. Formula iteratif yang kedua. Sekarang untuk formula iteratif yang kedua. Yaitu Xn plus 1 sama dengan 7Xn minus 2 dibagi 2 Xn kuadrat.
Itu ya. Bagi 2xn kuadrat. Kita punya F2x ini sama dengan 7x minus 2 dibagi dengan 2x kuadrat. Terus kemudian F2 aksennya ini kita dapatkan 4 minus 7x dibagi dengan 2x pangkat 3. Nah, untuk tiap x di dalam interval 0 dan setengah itu, 0 sampai setengah itu, untuk tiap x di dalam interval 0 dan setengah, kita memperoleh nilai mutlak dari F2 aksen X ini, nilai mutlak yang dia lebih besar daripada 1. Ya, dia lebih besar daripada 1. Dengan demikian, formula iteratif, ya, formula iteratif xn plus 1 sama dengan F2xn ini, F2xn ini tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai untuk menentukan akar terkecil dari persamaan itu. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk X0 sama dengan 1, proses iterasi ini tidak konvergen, ya. Proses iterasi ini tidak konvergen ke akar tersebut. Proses iterasinya tidak konvergen ke akar tersebut. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa ya, harga mutlak dari F2 aksen X ini lebih besar, lebih kecil daripada 1. Ini untuk ini setiap X di dalam interval 1,5 dan 2. Dan untuk nilai awal X0 dalam interval tersebut formula xn plus 1 sama dengan F2 xn ini akan memberikan proses yang konvergen ke akar persamaan yang diberikan, ya, ke akar persamaan yang diberikan. Nah, dengan demikian kita memperoleh hasil yang konvergen ke akar persamaan tersebut dengan nilai awal X0 ini sama dengan 2. Ya. Sebentar. Baterainya habis. Gitu ya. Jadi kemudian kita bisa mencoba proses atau formula iterasi yang ketiga, ya, formula iterasi yang ketiga. Jadi kita bisa mencoba formula iterasi yang ketiga. Ini xn plus 1 sama dengan 7xn minus 2 dibagi 2xn. Ini pangkat setengah.
Nah, kita dapatkan apa? F3X-nya ini 7X minus 2 ya, dibagi dengan 2X. Ini pangkatkan setengah. Terus kemudian F3 aksennya ini kita dapatkan 1/2x kuadrat dikalikan dengan 2x per 7x minus 2. Ini pangkatkan setengah. Ya. Nah, formula ini tidak bisa dipakai di dalam interval 0, x 2/7. Jadi ini tidak bisa dipakai di dalam interval ini. 0, x antara 0 dan 2/7. Nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena untuk setiap x di dalam interval tersebut akan diperoleh akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Ya. Jadi tidak bisa dipakai ini. Karena itu tadi akan diperoleh akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Demikian pula untuk setiap x di dalam interval. Ya. Untuk setiap x di dalam interval 2/7 dan setengah ya, akan diperoleh F aksen 3 itu, F3 aksen, ini akan lebih besar daripada 1. Harga mutlaknya akan lebih besar daripada 1. Jadi formula, ya, jadi formula X pangkat XN plus 1 sama dengan F3 XN ini tidak bisa dipakai. Ini tidak dapat dipakai untuk menghitung akar terkecilnya. Tetapi kalau kita mencoba, maka untuk setiap x di dalam interval ya, untuk setiap x di dalam interval 3/2 dan 2 yang memuat akar terbesar, itu formula iteratif xn plus 1 sama dengan F3xn ini akan memberikan proses yang konvergen. Untuk akar terbesar. Itu proses yang ketiga, ya, rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, formula xn plus 1 sama dengan 7xm minus 2/2 bagi 1/3. Ya. Kok dibagi? Pangkat sepertiga. Pangkatkan sepertiga. Nah, kita dapatkan ya F4X-nya ini 7x minus 2/2 pangkat sepertiga. Terus kemudian F4 aksennya ini sama dengan kita dapatkan 7/6 2 dibagi 7x minus 2 pangkatkan 2/3 ya. Pangkatkan 2/3. Nah, bila kita selidiki nanti kita akan mendapatkan bahwa harga mutlak dari F4 aksen X itu lebih besar daripada 1 untuk setiap X di dalam interval 2/7 dan setengah. Dalam interval 2/7 dan setengah itu. Jadi formula xn plus 1 sama dengan F4 xn itu ini tidak dapat dipakai. Ya. Ini tidak dapat dipakai untuk menentukan akar terkecil. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa F4 aksen X ini harga mutlaknya itu lebih kecil 1 untuk setiap X di dalam interval 3/2 dan 2. Gitu, ya.
Yang dia di dalam interval ini itu memuat akar terbesar. Oleh karena itu, untuk nilai awal X0, ya, untuk nilai awal X0 di dalam interval 3/2 dan 2 itu, formula Xn plus 1 sama dengan F4X itu, Xn, ini akan memberikan proses yang konvergen. Akan memberikan proses yang konvergen. Nah, persamaan atau rumus tadi itu, ya, 1, 2, 3, 4 itu kalau kita simpulkan, ya, kita bisa meringkasnya dalam tabel ini, dalam sebuah tabel. Ini formula terasi. Terus kemudian ini fx-nya, terus kemudian ini intervalnya, f aksen x-nya, hasilnya. Nah, gitu. Tadi xn plus 1 xn plus 1 sama dengan 2/7 xn pangkat 3 plus 1. F aksen x-nya ini adalah 6/7 x kuadrat. Intervalnya ini 0 dan 1. Hasilnya di sini adalah lebih kecil 1. Hasilnya apa? Ini konvergen ke akar dalam interval, ya. Ini saya singkat ini. Ke akar dalam interval ini I, dalam interval untuk sembarang interval, sembarang nilai, ya, sembarang nilai awal dalam interval. Kemudian xn plus 1, 7xn minus 2 dibagi 2 xn kuadrat. Ya. F aksennya adalah 4 minus 7x dibagi 2x pangkat 3. Intervalnya ini 1,1, terus kemudian sampai tak berhingga. Hasilnya lebih besar daripada 1, ini divergen. 0,5 lebih besar daripada 1, divergen. Terus kemudian 3/2 sampai 2 lebih kecil daripada 1, ini konvergen, ya, ke akar dalam interval untuk sembarang nilai dalam interval. Yang berikutnya, xn plus 1 sama dengan ini 7xn minus 2 dibagi dengan 2 pangkat 1/3. Pangkat 1/3. Ya. F aksennya adalah 2/7x minus 2. Ya. Pangkatkan 2/3. Intervalnya ini adalah 2/7 sampai setengah. Hasilnya lebih besar daripada 1. Jadi divergen. Terus kemudian intervalnya 3/2 sampai 2.
hasilnya lebih kecil daripada 1, maka ini konvergen ya. Konvergen ke akar dalam interval untuk sembarang nilai dalam interval. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa meringkas itu. Kita bisa ringkas hasil perhitungan tadi itu menjadi tabel seperti ini. Dari tabel ini kita juga bisa membuat diagram alur untuk proses iterasi itu. Metode iterasi yang konvergen. Ya. Jadi kita bisa membuat diagram alurnya. Ya. Jadi kita mulai. Kita bikin. Nah, kita mulai. Terus kemudian dibaca. Baca nilai X lama. Koma T gitu ya. Baca nilai X lama koma T. T ini ukuran ketelitian ya, bukan waktu ya. T ini adalah ukuran ketelitian. Ukuran ketelitian yang kita inginkan. Ukuran ketelitian yang diinginkan. Terus kemudian hitung X baru. Hitung X baru. Itu. Dari sini. Nah, nanti ada cabang di sini ya. Ini maksudnya nilai X lama. Maksudnya nilai X lama. Ini adalah nilai awal X0. Nilai awal X0 untuk iterasi. Terus kemudian nilai X baru itu adalah dihitung oleh evaluasi fungsi F pada X lama. Gitu. Ini iterasi X lama. Terus kemudian X baru. Nah, ini ketelitiannya. Ya. Nah, kalau benar, ini kalau benar, maka terus kemudian akan kita print. Ya. Cetak nilai X baru. Maka terus kemudian berhenti. Ya. Nah, berhenti. Ini kalau benar. Kalau salah, ini kalau salah, maka kan X baru ini sama dengan X lama. Terus balik lagi ke sini. Ya. Nah, kira-kira nanti diagramnya seperti itu. Nah, dari sini, nah terus kemudian kan bisa diterjemahkan menjadi bahasa apapun. Mau pakai Python, mau pakai MATLAB, mau pakai GNU-plot kayak gitu. Nah, nanti kira-kira diagramnya menjadi seperti itu. Gitu, ya. Baik, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Baik, kita akhiri.
Terima kasih banyak. Semoga kuliah kita siang ini membawa keberkahan bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.